Intinya hati-hati aja, bilang di balik akun admin itu hati-hati aja ya gitu ya. Hati-hati nanti ada blem gitu. Hati-hati di jalan maksudnya. Itu aja. Jangan terus menebar fitnah, nanti hati-hati. Itu aja ya. Kalau terlalu menebar fitnah, yang akun-akun ngegoreng itu kan hanya kehaluan. Tidak ada bukti, tidak ada apa, nggak bisa kayak Babang. Ya kan? Nggak bisa kayak Babang. Ya kan, sedih deh. Aduh, cendana cool ini nggak ngerti-ngerti ya, nggak ngerti-ngerti. Udahlah, kamu pergi aja. Budget pas-pasan, jiwa sosialita, pengen dilihat orang eksis di dunia maya. Budget pas-pasan, gaya sosialita, pengen dilihat orang ngaku aset negara. BBC baik-baik aja tuh, kemarin masih telepon-telepon, ketawa-ketawa malah. Nggak ada, jangan halu-halu deh. Please deh, jangan halu-halu. Ya, halu itu, mereka itu halu, rombongan halu, ya kan. Udah deh, jangan berasumsi, ngayal, ngetik-ngetik sendiri, upload sendiri. Lebih baik bikin lagu begini, budget pas-pasan, jiwa sosial, itu kenyataannya. Itu dari fenomena yang ada kok. Budget pas-pasan, jiwa sosialita, pengen dilihat orang tipu-tipu media. Budget pas-pasan, jiwa sosialita, pengen dilihat orang tipu-tipu netizen. Pas-pasan, jiwa sosialita, ngakunya orang kaya, ternyata jengger halunya melebihi orang gila. Halu ya kan. Budget pas-pasan, jiwa sosialita, pengen dilihat orang eksis di dunia maya. Budget pas-pasan, jiwa sosialita, ngakunya orang kaya, ngaku aset negara. Budget pas-pasan, halu semua. Sedih ya, halu ya. Sedih nggak halu? Enggak lah, lagu buat junjunganmu lo. Prahara, namamu aja penuh prahara gitu kan. Hidupmu penuh prahara ya. Ngakunya punya saham, padahal endorse aja. Budget pas-pasan, jiwa sosialita, ngakunya orang kaya, ngaku aset negara. Aduh, aset negara guys, nasib aset negara. Ternyata cuma ngaku-ngaku aja. Pokoknya guys, stres? Enggak stres. Kalau stres tuh lagunya gini. Stres ya. Stres, hilangkan iman dan takwa. Lagunya Bang Haji. Ganti lampunya memang dari sononya begitu, biarin aja kelap-kelip kan disco. Bisa disco, anggap aja disco ya. Lo julid amat kali, mau gue ganti lampu mau enggak, bodo amat ya kan. Aduh, kayak nggak doyan deh. Doyan apa? Gue nggak doyan sama kamu yang mulut-mulutnya begitu. Aku doyan tuh wanita-wanita yang cerdas, yang smart, nggak suka mulut kotor, bahasa-bahasa kotor.
ya kan. Terus apa namanya, nggak halu gitu loh. Aku tuh sukanya begitu ya. Terus perempuan-perempuan yang menjaga marwah dan martabat keluarga gitu kan, tidak suka mengumbar masih dalam batas norma-norma susila, tidak melanggar ya kan, tidak menyinyirkan. Ya ini kan udah bahaya ini loh. Orang mah diem, ini mah nyerocos aja. Bodoh amat, gak usah ditonton. Upi, kamu urusin aja suamimu. Biarin aja saya nyinyir. Kan gak ngerugiin kamu. Kamu kan mengkritik sosial. Iya, babang, halo. Laki kok suka nyinyir. Kamu ngapain laki nonton saya, bang? Bang, udah bang. Bang, abang ngurusin kerjaan babang aja. Terus saya cewek-cewek cerdas tuh yang follower saya tuh, cewek-cewek cerdas luar biasa. Masa taruh duit di lemari? Gue mah gak mau naruh duit di lemari kosong, lemari baju, itu duit gue. Mau gue bakar, serah dong, ya kan? Suka-suka gue dong. Pilih Hermes apa urus ibu kandung? Waduh, kalau saya sih apapun harta di dunia ini tidak bisa menggantikan hati saya untuk ibu saya ya. Berapapun duit yang ada ya, tidak bisa kita. Karena ibu kandung itu adalah soulmate ya. Jiwa raga. Intinya saya teman-teman semua ya, kita kalau mau jadi ibu yang baik atau bapak yang baik, kita harus jadi anak yang baik. Intinya itu aja ya. Yang laki bilangin Kiki nyinyir lah, lu laki nyinyir lagi ya. Pria idaman pria, nggak ada dong. Pria idaman wanita kalau babang. Kamu kalau akun fake udah nggak usah kepanasan. Babang makin hari makin babang gas ya kan. Babang gentle kok. Waduh, nggak, aku tuh taunya Nikita Willy gitu ya. Kalau nggak tahu aku ya kan, mending nggak usah di sini. Panas guys. Ya, jadi kita tuh ya, berapapun harta kita, uang kita, tidak bisa menggantikan sosok seorang ibu ya. Jadi jangan kebagusan gitulah. Kalau mau jadi anak yang ibu yang baik atau orang tua yang baik, itu harus kita jadi anak yang baik dulu. Betul apa betul kata babang? Betul apa betul? Yang normal, orang normal pasti bilang betul gitu. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Tutup komen. Enggak lah, nggak tutup komen. Sekarang mah nggak. Gua aja tuh anak cerminan orang tua. Sehat-sehat ya Ibu Rita. Wow, jadi gini ya. Saya itu di umur 18 bulan orang tua saya berpisah. 1 tahun 6 bulan berarti. 1 tahun setengah. Kira-kira 1 tahun setengah lah ya. Saya baru bisa jalan dan saya tidak ingat siapa ibu kandung saya. Pada saat itu saya masih kecil. Orang tua saya berpisah dan saya, kakak perempuan saya ikut sama ibu saya, dan saya dibawa ayah saya. Saya nggak tahu ibu saya siapa waktu itu. Saya diurus ibu kandung saya. Akun fake pergi saja. Ya. Saya diurus sama ibu sambung. Tiba-tiba di umur 14 tahun saya bertemu dengan ibu kandung saya. Dan pada saat itu di dalam pikiran saya adalah saya belum pernah melihat muka ibu saya. Saya waktu itu nangis ya kan. Ibu saya nangis. Terus itulah kasih ibu gitu kan. Ya mungkin karena dulu itu ada permasalahan, mungkin takut sama bapak saya, ya kan, atau jauh gitu kan. Kita nggak bisa lah kita tanya, mama kenapa cerai sama papi? Nggak gua tanya begitu. Atau papi kenapa cerai sama mama? Gitu. Aku nggak mau tanya-tanya begitu gitu kan.
Nyinyir banget sih, lu sana aja Pendi. Pendi. Terus kasihan nggak ditanggepin. Siapa yang nggak tenang, kamu nggak ditanggepin. Terus saya bilang saat itu, saya SMP ya, saya dibeliin susu Denkau sama ibu saya. Karena dulu 14 tahun itu saya masih senang minum susu Denkau. Aku dan kau suka Denkau di SMP ya. Terus saya agak sedih nih kalau cerita tentang ibu saya. Saya dikasih duit dulu zaman itu kalau nggak salah 60.000. Ingat saya pertama kali ketemu ibu saya. Agak berkaca-kaca saya kalau cerita. 60.000, itulah kasih sayang ibu ya kan. Terus saya bilang, nggak nyambung kamu, pergi aja kamu dari sini. Tuh yang ini saya blok-blokin, sorry ya, saya lagi cerita soalnya. Terus saya nggak bertanya kenapa ibu saya cerai sama ayah saya, karena itu saya anggap itu masa lalu ibu dan ayah saya gitu kan. Mungkin mereka punya hubungan yang kurang baik, tapi di masa tua mereka baik-baik saja, jadi kayak teman. Dan sampai ayah saya meninggal pun ibu saya datang gitu ke mantan suaminya gitu. Jadi ibu saya mengajarkan bahwa apa ya, apapun itu orang tua. Orang tua saya itu nggak pernah minta duit orangnya. Kalau saya kasih terima, kalaupun minta, kalau saya ada saya kasih gitu. Dari dulu saya begitu gitu. Saya tuh berjuang keras buat menyenangkan hati orang tua saya gitu. Apapun, ya zaman itu 60.000 udah banyak banget ya. Gue kayak, karena nyokap gue tuh usaha juga sama kayak Mami Rita, usahanya catering. Waktu itu catering pesen orang pesta. Terus makanya gue kalau dengar Mama Rita cerita itu agak berkaca-kaca gitu kan, istilahnya gue sedih lah gitu ya, kok ada begitu. Terus apapun masalahnya, apapun cerita di masa lalu jangan dibawa-bawa ke masa kini. Maksudnya gini, itu adalah ibu adalah ibu ya. Ketika kau menyakiti hati ibumu, itu semesta akan menghukummu. Semesta akan menghukummu. Itu sudah pasti, karena kata Tuhan, ibu baru bapak. Ibu. Walaupun ibu kandung saya mengurus saya cuman sampai umur 1 tahun 6 bulan. Saat saya dibawa ayah saya, ketika saya besar, saya sangat menghormati ibu saya dan sangat memuliakan ibu saya. Karena saya minum air susunya, saya dilahirkan, ibu saya mengandung, melahirkan saya, menyusui saya. Di dalam darah saya ada darahnya ibu saya. Gitu. Jadi jangan bacot-bacot ini soal orang tua ya. Kalian nggak punya hati itu. Itu kalian yang mau bacot-bacot itu nggak punya hati itu. Kalian iblis, manusia iblis itu. Nah iblis nih Ray ini. Ini iblis nih. Tunggu ya waktumu ya, iblis. Kamu lagi bicara tentang orang tua, bacot itu. Jadi saya diurus sampai 1 tahun 8 bulan. 18 bulan, 1 tahun setengah. Lalu bercerai, ketemu lagi 14 tahun. Udah gitu dia SMA, saya baru ketemu ibu saya secara intens. Karena waktu itu bapak saya galak ya. Jadi ibu saya itu agak takut-takut sama bapak saya gitu kan. Ayah saya lumayan galak gitu, orangnya galak gitu ayah saya. Terus saya dididik juga keras gitu. Ini saya lagi cerita lain. Aduh, kamu dagang aja deh, brand 11. Dagang aja yang benar. Jadi nah bala-bala jengger ini nggak ngerti kalau diomongin nih, coy, gitar coy.
bala-bala jengger ini nggak ngerti kalau diomongin yang baik. Dia hanya ujaran kebencian. Padahal maksud saya baik itu gini loh. Ini orang tua sudah tidak ada upaya. Berapa sih umur orang tua? Kita aja nggak tahu umur kita besok berapa. Kok bisa ya anak di bawah 12 tahun di bawah bapaknya? Sekarang gini, kalau zaman dulu saya hidup zaman Orde Baru lahirnya. Jadi dulu tuh undang-undang itu belum ada. Jadi kalau undang-undang maksudnya sekarang kan sudah diperbaharui. Jadi kalau misalnya di sana itu di pengadilan nggak ada bapak nyulik anak, nggak ada anak kalau dibawa paling gitu doang zaman itu dimediasi gitu kan. Ya akhirnya kalau zaman sekarang kan mungkin ada undang-undangnya hak asuh, perlindungan anak segala macam. Kalau di zaman saya lahir dulu, saya 86 saya lahir 1986. Saya lahir itu zaman Orde Baru, mungkin kalaupun ada ribut-ribut antar keluarga ya udah dimediasi saja. Jadi kalau misalnya anaknya ikut bapak atau ini ya nggak ada, kalau mau dituntut juga logika nggak ada anak mau bapak mau nyulik anak, udah beres clear. Gitu. Di zaman itu ya, karena saya hidup di era Orde Baru waktu itu. Inilah keterlaluan. Jadi mungkin karena bapak saya juga galak, ibu saya takut gitu sama ayah saya gitu. Tapi bukannya ibu saya nggak mau usaha ketemu saya, ibu saya tuh udah nyuruh orang diam-diam cuma mau ngelihat muka saya. Itu kasih sayang ibu tuh. Saya tahu dari orang, setelah saya besar saya diceritakan. Ki, dulu tuh mamamu nyuruh saya dulu tuh kan zamannya kan belum ada handphone ya. Zaman dulu saya masih bayi itu belum ada handphone. Gimana keberadaan saya, mama saya cari tahu. Terus ketika ibu saya itu pengen ketemu saya, kangen lah, saya udah umur 4 tahun 3 tahun udah bisa lari lah gitu. Ibu saya pengen ketemu tapi takut sama bapak saya galak. Almarhum bapak saya galak waktu itu, waktu zaman mudanya galak banget gitu kan. Yeah. Jadi ya wajar lah perempuan takut gitu kan. Udah gitu setelah itu bapak saya mungkin sadar kan bahwa oh inilah ibunya gitu kan, bagaimanapun ini ibunya. Jadi saya diperlukan di umur 14 tahun 14 tahun 14 tahun. Di umur 14 tahun saya dipertemukan. Akhirnya saya dekat sama ibu saya. Saya nggak pernah tanya kenapa mereka berpisah. Ya saya ini adalah kewajiban saya sebagai anak menghormati kedua orang tua saya, baik ibu saya, baik bapak saya. Saya tidak ikut campur masalah mereka. Gitu. Saya nggak ikut masalah orang tua saya. Bahkan dulu saya tuh difitnah-fitnah sama orang itu. Ya, kalian tahu kan orang itu? Bapak saya bilang, "Udah nak, nggak usah jadi artis. Ya, ini kamu tetap anak saya." Terus waktu itu saya cerita aja ya sama kalian ya. Ini sudah terpancing emosi semua sama perempuan ini gitu kan. Untungnya Tuhan masih baik sama saya. Saya hampir melakukan hal-hal yang nggak diinginkan. Karena siapa yang gak kesel difitnah gitu kan. Nah tapi saya untungnya pada saat umur saya 22 tahun 23 tahun waktu saya difitnah penyiraman air panas dulu itu ya, saya masih pikir panjang gitu. Nah jadi ibu saya sama bapak saya di kejadian itu malah makin bersatu gitu. Saya seneng. Kalau orang ini kan cuma lapor ya, mana yang nyangkut, nanti nggak ada yang nyangkut juga kan. Ini kan asumsi oknum pengacara, asumsi pelapornya, asumsi semua kan. Ini nggak melihat dasar hukumnya orang-orang ini nih. Hanya berasumsi, lapor dulu gitu kan. Ya sah-sah aja sih kalau merasa dirugikan lapor. Tapi lu lihat juga gitu kan. Terus ya oknum pengacaranya kan sudah tua ya kan, harusnya memikirkan gitu kan. Kalau yang hanya dilihat unsur, itu klien lu banyak unsurnya itu ya kan. Unsur apa itu ya kan? Gitu dong Pak pengacara. Nah, jangan kumis aja ditebelin. Gitu.
Masa kalah sama Kiki The Potter pemikirannya? Ya gitu. Tapi nggak apa-apa, itu hak Anda gitu kan. Nanti kita buktikan saja. Gitu ya. Ah, gitu ya. Jadi gitu kan. Jadi kalian jangan melawan ibu. Satu. Ini pesan Babang nih. Jangan pernah mau fitnah ibu. Misalnya ibu nggak ngurus. Ibu saya nggak ngurusin saya. Gitu kan. Ya kita harus lihat, kita kan nggak hidup di zaman itu, kita masih kecil. Kenapa? Ada apa? Yang kita ini hanya anak. Ingat, kita hanya anak. Kita nggak bisa milih lahir dari rahim siapa. Kita dilahirkan dari rahim seorang ibu, ya kan? Kita nggak pernah milih anaknya siapa, ininya siapa. Ya kalau kita dilahirkan jadi anak orang kaya misalnya, itu sudah takdir kita. Tapi kalau kita ditakdirkan dari anak biasa-biasa, keluarga biasa-biasa saja, tapi berakhlak, itu lebih bagus. Menurut saya, orang kaya punya akhlak juga lebih bagus. Ya berarti kan akhlak semua itu. Karena Tuhan itu, kita ini suruh mencari rezeki guys. Jadi jangan lihat bapak lu siapa, ibu lu siapa gitu kan. Itu harus punya bangun pribadi lu. Bangun pribadi lu. Gitu. Kok bahasanya ikutin Nikita? Enggak ada, Nikita Willy. Gue taunya Nikita Willy. Yang nonton nggak nyampe 300. Ya saya keluarkan kamu kalau gitu biar berkurang, nggak nyampe 300 gitu aja kalau saya mah. Pening amat kamu ngurusin saya ya kan. Setelah saya udah mau ngomong apa ya enggak. Nah ketika nanti orang tua, jangan sampai menyesal. Orang tua sudah kita dengar suara orang tua aja udah seneng kok. Apalagi ibu saya itu umurnya 71 tahun ya. Alhamdulillah sehat, sholat masih bagus ya. Walaupun ibu saya itu janda ya kan, tapi ibu saya masih semangat gitu. Alhamdulillah gitu kan, sehat gitu. Tadi sempat WA sama saya, chat sama saya gitu. Vokalis anjir apa? Maksudnya anjir apa? Makanya kalau mau jadi anak ibu yang baik, belajar dulu jadi anak yang baik. Orang tua yang baik itu jadi anak yang baik dulu. Ya, janganlah begitu sama orang tua tuh, janganlah. Tunggu kehancuranmu. Tunggu kehancuranmu. Anak adalah cerminan orang tua? Enggak juga. Kata siapa anak adalah cerminan orang tua? Beda karakter guys. Lu lihat ya. Walaupun ada misalnya, mohon maaf. Ayahnya misalnya pernah dihukum penjara karena merampok. Anaknya jadi perampok? Enggak kan? Nggak ada begitu. Kalau anak cerminan, memang kita itu mencerminkan orang tua kita, pendidikan dasar di orang tua kita ya. Uang yang segepok punya siapa sih aslinya? Waduh, kamu ini bener-bener ya. Kamu tanya uang terus pemikiran hati kamu ya. Dipikir orang itu enggak. Inilah ya, karena kamu halu gitu ya. Kamu ikut halu juga jadinya, bertanya-tanya. Uang mau saya taruh lemari, mau saya bakar, mau saya sumbangin, itu hak saya. Ya, mau itu apapun, mau saya bisnisin, saya merger sama orang, mau saya taruh di bank, itu urusan saya. Bukan urusanmu. Kalau kamu mau tanya-tanya saya gitu kan, kamu datang temuin saya. Udah titik. Udah ngapain gitu kan. Kamu ya, daripada lu beli tas gitu, tasnya ini ibu kandung gak dipikirin, dibilang udah mati. Apa itu namanya?
Udahlah, ngapain lah kita bergaya gitu. Ibu kandung dulu aja gitu kan. Santai-santai aja hidup itu ya kan, apa adanya. Semoga kita orang-orang yang tahu bersyukur ya. Tahu bersyukur. Udah nggak usah lah banyak fitnah saya lah ya intinya. Nggak usah mau fitnah saya lah ya kan. Kalian cuma perempuan yang bisa fitnah-fitnah begitu, giring-giring opini. Saya juga punya mulut dan ini zaman media keterbukaan sekarang. Udahlah, ya kan. Nggak perlu lah orang kayak kalian lah ya kan. Mau pamer-pamer terus gitu ya kan. Malu juga gitu kan. Cukup sekali-sekali aja. Ya nggak. Toh saya juga nggak minta makan sama kalian juga. Gitu ya. Jadi nggak usah lah. Kalau misalnya pandangan kamu itu adalah uang, ya kamu nggak urus dong orang tua dong. Ya nggak? Urus orang tua dong. Katanya banyak uang. Kalau saya sih gitu aja. Masa orang tua sendiri diabaikan, makan dimusuhin, dikata-katain. Itu apa namanya? Lu ngerti nggak dalam Islam surga itu ada di telapak kaki suaminya bukan ibunya. Lu gue sikat lama-lama lo. Lu gue sikat lama-lama lo. Lu pergi aja dari sini. Lu nggak ngerti maksud gue ya. Lu melecehkan ibu, lu perempuan tapi melecehkan ibu. Lu digituin anak lu udah tua, mau nggak lo? Fitri Ute. Ya nggak? Ikut suaminya nih, bodoh nih orang ini. Ampun gue nggak dikasih tahu nggak ini. Aneh. Ya kan? Di telapak tangan suaminya. Di mana-mana itu walaupun sudah married ya, kita cewek ya harus hormat sama suami, bukan berarti melupakan orang tua. Paham? Orang-orang bodoh tuh keluar aja dari sini. Stres, lo yang stres Aldo, lo stres banget memang. Ganteng kagak, kan ngoceh-ngoceh di sini ya kan, ya kan. Perhatian cewek-cewek di sini lo nggak diperhatiin, lo tuh pergi aja, ya nggak? Iya kan? Iya tuh? Apa gitu? Kalau merasa kaya, lebih dari saya, lebih dari orang-orang yang disebutkan, bantu orang tua. Jadi kata-katain. Tuh, buat yang ngaku artis, buat yang ngaku pengusaha, bantu orang tua. Iya, orang tua sendiri dulu dibantu, ya kan? Iya, lo ngecibuk lo ngata-ngatain orang pakai akun yang itu, tapi begitu, ya kan? Om Hercules aja udah ngomong tuh, lu keterlaluan, ngatain ibu udah mati, ya kan? Om Hercules tuh, itu Godfather itu, ya kan? Preman besar se-Asia Tenggara, punya hati. Mafia besar se-Asia Tenggara, sekarang jadi pengusaha, mantan mafia. Ya, apa yang nggak pernah dilewati sama Bang Hercules? Ya, Om Hercules. Salut Om, ya kan? Saya salut sama Anda. Anda jiwanya besar, mantap, gitu kan? Ya. Ya kalau gue jadi jaga begitu, astagfirullahaladzim, ini udah kemakan ini omongan dakjal ini, kalau ada dukung-dukungin. Istilahnya kalau aku jadi dia bakal begitu juga ibu loh. Berapa tahun sih? Lu mikir nggak? Ini ibu kandung. Sakit orang-orang ini. Sekeras-kerasnya kita yang tetap aja harus hormati. Sekeras-keras kita harus hormati. Itu kan. Sekeras-keras kita harus hormati. Apa coba? Apa kebanggaan kita hidup di dunia ini?
Uang. Lu gila lo ya kan. Uang. Mau dikuburin pakai duit kan? Apa? Mau dikuburin pakai duit. Lu kalau kayak gitu bakal ngelakuin lu baca postingan gua ya di sebelum ini ya, sebelum lu komen biar lu paham. Lu lihat aja itu ada caption gua begitu. Capek gua. Iya kan jelasinnya. Nih ya. Kok artis sekarang kayak gini nggak ada yang mau cari musuh. Ya aneh kan. Gua ngobrol bro sama sebenarnya ibu itu menurut gua ya enggak loh, enggak seperti yang diomongin gitu loh. Ini kacau nih orang-orang. Ini kacau, doyannya berantem, doyannya hina orang. Ya bro, doyannya ini, aduh. Ibu kandung sendiri, otaknya di mana gitu loh. Ya, ibarat taruh ibu, misalnya ya, kalau misalnya ibu salah gitu. Ya berapa ibu udah tua sih? Udah asik-asik aja gitu. Namanya juga umur ya baik lagi ya. Uber lagi kan. Orang tua. Ya akun-akun fake doang yang berani ngina gua. Payah. Payah. Nih kan. Ngomong sendiri, nyaut sendiri. Enggak ada orangnya nih. Man, sini man. Man, ini asisten gua kenalin. Namanya Babang Suman. Man, apa gitu? Lu ngomong pelan amat. Apa bang? Apa bang? Woi homo, ini akun lu homo. Ada lu kok lu ngatain gua homo? Ya udah pitahnya berani gitu doang ya. Yaudah jual sambal setan biar laku. Hari gini kan lu cari laku. Kalau di sini mungkin bukan dibeli nanti sama beli ya tuh sambal setan tuh beli. Gua promoin. Nih kasih sambal nih. Ini kasih sambal. Nih, Nah. nih sambal nih. Aduh. Lucu ya. Jadi iya. Waduh, Bu Eli urus anak aja. Anaknya dikasih pendidikan yang bagus. Nah, ngapain di sini? Asistennya lu bilang ngondek loh. Nggak tahu deh. Hah? Nggak tahu di Playboy ya kan. Bagus. Lu ngomong nggak maco makanya. Nanti dikira orang netizen nih kan julid-julid lu. Dikira ngondek lu ya kan. Ntar kalau gue ngomongnya kekerasan lagi. Kalau nggak homo nggak usah kesindir. Ya nggak kesindir lah. Lo aja yang bego nerusin fitnah, dosa lo. Nggak kesindir. Gue laki-laki normal gue senyum-senyum aja dari tadi. Makanya kalau dikasih tahu yang benar, kalau punya sifat-sifat iblis itu harus dibuang sifat-sifat iblisnya. Harus dibuang sifat-sifat iblisnya, hatinya dibersihkan gitu kan. Lu ngurusin orang bilang di komentar jalin, biarin aja gitu kan. Ada pasalnya bang kalau bilang ibu mati, nggak tahu ya ada pasalnya nggak? Ada di Al-Quran. Di Al-Quran ya. Durhaka ya berarti ya. Hah? Bentar lagi dikutuk. Bentar lagi dikutuk jadi apa? jadi cicak. Iya. Susah gitu ya. Normal kok nggak nikah? Ya nikah lah bentar lagi. Man, kasih tahu man. Tahun depan. Wah, ya kan. Tunggu saja itu kabarnya. Kasih tahu. Berarti Babang Suman jadi pagar bagus. Oke, pagar bagus. Jangan lu incer cewek-cewek undangan itu, ya kan? Dikit lah.
pada waktu yang tepat, bukan waktu yang cepat guys. Iyalah. Babang ngobrol dulu mau Babang Suman tuh. Nunggu live music ya. Gagah kok dibilang homo. Makanya kadang-kadang itu susah. Homo sapien lah, gue dikatain homo sapien lah. Mau apalah gitu ya kan. Gak ngaca. Kadang-kadang gua tuh difitnah tuh udah sering guys. Gua kebal dengan fitnah-fitnah itu. Lu percuma fitnah gua. Ya kan. Lu ketemu yang ngatain kabur. Duit yang di lemari kasih tahu Bang, emang urusan lu apa? Kalau duitnya mau gue bakar, mau duitnya gue mau taruh di saham, mau taruh di gue beliin kebun lagi gitu kan. Emang urusan lu gitu kan. Mau tahu gitu. Enggak kan? Yang penting aku nggak bisa nanti makan sama kamu kan. Saya mau beliin kebun lagi. Ya enggak? Ya enggak, Bro? Betul. Ya, investasi namanya ya enggak. Saya bertani aja lah ya kan, nyangkul ya kan di atas tanah sendiri gitu ya nggak. Ini santai-santai aja, lu jangan banyak kehaluan lah gitu kan. Jangan lu anggap orang tuh remeh temeh lu doang. Lu kan yang banyak omong kan sebelah sana. Masa orang harus pamer-pamer terus? Kita nggak kayak yang itu. Gitu ya kak. Bikin kebon aja, beli kebon. Nanti tukang kebonnya aku kasih dia. Gitu kan. Ya itu kan gini loh, kehaluan ya. Saya capek saya jelaskan ke netizen yang nggak ngerti ini ya kan, nggak ngerti. Hanya lihat di media sosial gitu. Budget pas-pasan jiwa, iya. Bisa aja hombreng. Mau kok hombreng sih enggak lah, gue normal lah. Normal banget gue. Itu kan paling kan suruhan bencong-bencongnya itu. Ya kan, kalau kan netizen yang ininya itu guys. Ya kan, kepanasan. Iya kan? Ya iyalah. Apa? Iya enggak? Iya. Gain ya pakai akun lain, justru dia bikin diri gila ini orang dong. Iya kan? Udah terlalu ini apa? Udah ketakutan. Gimana sih orang ketakutan? Panik sendiri. Iya kan? Mau diangkat di IG yang sebenarnya, tapi gimana? Akhirnya pakai akun lain yang dia bikin sendiri. Dia coba-coba. Ya paling yang disuruh bencong-bencongnya itu. Iya kan? Ya suruh-suruh giring opini fitnah itu cuma itu doang dia beraninya. Ya gitu doang dari dulu. Apa benar homo? Yang enggak lah. Mana ada homo kayak gue maco begini ya kan. Emang gue mayonnaise. Lo kalau mayonnaise ya tuh ngata-ngatain kita melulu ya kan. Iya, lihat aja bibir mayonnaise gitu kan, kayak apa gitu. Iya, jangan ada sama-samain lah, nggak level. Udah panas sudah, tenangin hati, ketawa-ketawa. Kayak gue ketawa-ketawa gitu loh, ketawa-ketawa, santuy aja. Itu. Gigi kuning enggak, udah finish. Udah kepanasan. Sampai segitu. Mereka tuh sampai segitunya ya. Gue bingung kadang-kadang. Halunya tuh sampai segitunya gitu loh. Paham gak lo, Mat? Ini semuanya kuliah hukum. Ada apa? Takut nggak dipuji lagi gitu. Lo ada rasa takut nggak dipuji lagi, jadi dia menghina orang biar orang tuh diserang sama netizen yang ininya dia coba membangun opini.
Iya, ini karena dia opini ini yang sudah dibangun dia bertahun-tahun. Bertahun-tahun dia bangun ini gitu, pencitraan ini gitu. Ketika dia begini gitu. Coba-coba. Padahal kita tahu siapa mereka gitu kan. Berarti udah tahu luar dalamnya. Enggak, ini kan gini loh. Ini masalah sosial ya intinya, bahaya kalau didiemin. Akan banyak-banyak yang meniru gitu, mencontoh gitu. Lo mau siapa juga nggak ada takut gue, bener, sumpah. Enggak, gue nggak nyalahin orang kok. Ngapain nyalahin orang? Ya kan? Ini orangnya introspeksi aja. Ini di satu sisi Ada kaca kali di rumah tuh, bang. Kasih tahu bang, tuh kaca segede. Ini kaca nih, lo ngaca. Gede kacanya. Gede kacanya. Ini kaca semua itu, kaca. Terus iya, jadi yang gue herannya mereka ini kan nggak mau ngangkat di akun itunya kan, karena ini kan pikir mereka ini artis gede lah ya kan, artis besar yang terpandang orang, membangun image, pakai barang-barang gitu kan, demi mendapat pujian-pujian dari netizen. Seneng kayak kuil jadinya kan, lama-lama ngaku Tuhan ya kan. Lama-lama ngaku Tuhan, dan akhirnya setelah mereka kedoknya terbuka, mulai panik karena mereka takut kalah sebenarnya. Sebenarnya sih nggak ada yang mau nyerang mereka juga gitu kan. Paham nggak lo? Nggak ada yang mau nyerang mereka, nggak ada yang mau ini juga, cuma mereka dengan ketakutan dengan kesalahannya sendiri gitu. Itu aja sih menurut gue itu ya. Bola kau kehabisan cara. Siapa yang kehabisan cara? Nggak ada kehabisan cara. Iri bilang bos, gua nggak iri, ngapain iri sama orang iri. Orang kaya di Indonesia ini ada Pak Hairul Tanjung, James Riyadi, ya banyak ya yang punya BCA, Bambang Hartono, siapa yang punya BCA? Jarum, iya kan? Terus itu nggak ada lah iri-iri gue, mas kayak apa sih mereka gitu, nggak ada lah iri-iri. Gimana, mana ada orang ngomong aku ya. Gua guys, sumpah Al-Quran aja suruh yang akun itu yang ngatain gue, sumpah Al-Quran. Kalau dia ngatain gue homo, sumpah Al-Quran. Nanti kalau itu nggak bener, itu dia dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala, guling-guling, jenazah memanjang ya kan, nggak muat di dalam kubur gitu aja. Ya, iya. Suruh sumpah di atas Al-Quran ya kan katanya muslim tuh, iya nggak? Introspeksi diri sendiri bang, ya introspeksi yang di sana, nasihat lu buat yang di sana lah. Kan yang di sana kan musuhnya banyak sekali, ya nggak? Banyak sekali, hitung aja sama lu sendiri. Jangan sumpah-sumpahan. Iyalah, masa mau tonjok-tonjokan? Enggak lah, ditonjokin juga kalah, nanti kita yang malah salah gitu kan. Kasihan mak lo, ya gue lebih kasihan lagi mak lo, Mbak Lili. Gue kasihan juga sama lo gitu kan. Kok lo mau ditipu sama orang-orang begitu gitu? Mending pergi aja. Kehabisan cara enggak, kehabisan cara mereka yang kehabisan cara. Mau ngapain saya juga, saya tetap aja live ya kan. Dia udah kehabisan cara, kata juga kehabisan cara. Kasih tahu man, kenapa kita ya kan? Udah banyak-banyak, saran saya buat di sana itu ya, akunnya yang sering fitnah orang banyak-banyak berdoa, sumber fitnahnya banyak-banyak berdoa, yang anak durhaka banyak-banyak berdoa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babang mau nyantai dulu ya.